Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahlit tuqa wan najah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, qaimin qaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-8 ini. Allah masih karuniakan kita nikmat sehat afiat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa masih melaksanakan qiyamul Ramadan. Setelah juga siang harinya kita melaksanakan siam. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita kerjakan malam ini bahagian daripada qiyamul Ramadan, menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Dan ini adalah perkara yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Walaupun seumur hidupnya Nabi itu keluar sholat bersama sahabat dalam rangka qiyam Ramadan itu hanya 3 malam saja, yaitu malam ke-23 baginda keluar, kemudian sahabat yang lain ngikut di belakangnya. Malam ke-25 baginda keluar lagi, yang ikut sholat lebih ramai. Dan baginda keluar lagi pada malam yang ke-27, yang ikut sholat bersama Nabi semakin ramai. Dan setelah itu Nabi tidak keluar lagi. Ditunggu oleh sahabat-sahabat, Nabi tidak kunjung datang. Besoknya ditanya, kenapa anda tidak keluar wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, inni khasyitu an tafarradu alaikum. Aku takut ini sembahyang, ini sholat jadi fardu buat kalian. Nabi kesian sama kita. Sudahlah kita penat berpuasa siang hari, seandainya malam harinya difardukan dengan qiyam Ramadan, dengan sholat tarawih, tentu kita akan semakin penat. Maka Nabi hindarkan itu karena rasa kasih dan belasnya kepada kita sekalian. Dan Nabi sangat kenal karakter umatnya. Kalau dibebankan dengan beban-beban yang berat seperti itu, dikhawatirkan akan terjadi kebosanan, akhirnya malah tinggalkan kewajibannya. Karena naluri manusia itu, karakter manusia itu, mereka akan cepat bosan mengerjakan sesuatu yang rutin, apalagi berat. Itu kebiasaannya, mereka akan mudah bosan. Jangankan urusan ibadah, urusan yang enak, urusan makan saja, kalau kita terus-terusan makan yang sama, kita akan bosan juga. Hari pertama buka puasa pakai ayam goreng, hari kedua ayam lagi, tapi ayamnya diopor. Hari ketiga ayam lagi, ayamnya disemur. Hari keempat ayam lagi, ayamnya dibalado. Hari kelima ayam lagi, ayamnya digeprek. Dari hari pertama sampai kelima ayam semua yang kita makan. Kita ngomong sama bini kita, emang gak ada lauk yang lain gitu. Urusan makan kita juga bosan Pak kalau makan sesuatu yang sama. Dan Allah sudah gambarkan juga dalam Quran, ada umat sebelum kita yang sudah diberikan makanan yang istimewa makanannya,
yang nggak ada di Gojek, nggak ada di GoFood, dikirimnya langsung dari surga. Makan itu namanya apa? Mannah wassalwa. Dikasih kepada umat Bani Israel sebagai satu kemuliaan, satu penghargaan, satu rasa bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa yang terjadi ketika mereka makan itu hari-hari? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tubitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, doa sama Tuhan kamu supaya menumbuhkan bagi kita, mengeluarkan bagi kita apa yang tumbuh di muka bumi ini, dari sayur-sayurannya, mentimunnya, kacang adasnya, bawang putih, bawang merahnya. Kami mau yang itu. Mereka bosan dengan makanan yang selalu mereka makan, padahal makanannya sudah istimewa. Coba lihat, ini karakter kita. Kita akan cepat bosan mengerjakan sesuatu yang rutin, apalagi berat. Saya bisa kasih contoh yang nyata bagi kita, bagi jamaah sekalian. Kita sholat tarawih hari keberapa sekarang? Malam keberapa sekarang? Malam ke-9 apa ke-8? 9. Beda enggak sama malam pertama? Beda enggak? Beda. Malam pertama, waduh, sampai luar-luar. Saya dengar beritanya begitu. Sampai supom, sampai bok berek sampai tutup. Aduh, malam tutup. Saking penuhnya itu jamaah hari pertama. Sekarang banyak kemajuan sudah banyak kemajuan. Kenapa mereka begitu? Kenapa kita begitu? Karena kita sudah mulai rasa bosan. Ya, kita merasa bosan. Nggak apa-apa. Nggak sholat dulu dah. Istirahat dulu dah. Kan begitu. Ya, ini sikap yang seperti ini penyebabnya adalah karena kita kurang kesadaran akan mahalnya hadiah Allah yang Allah berikan kepada kita, yakni bulan Ramadan. Diundang penceramah yang hebat bagaimanapun ke musola ini, kalau tidak dibangun kesadaran akan mahalnya anugerah Allah yang namanya Ramadan, nggak akan pernah berefek apa-apa. Maka kita harus ubah juga mindset kita. Kita bangun kesadaran kita bahwa bulan ini bulan istimewa. Kalau kita tidak manfaatkan, kita yang merasa rugi. Dan kurangnya kita maksimal ibadah pada bulan ini, selain tidak adanya kesadaran yang sempurna, juga karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang keutamaan bulan Ramadan. Saya sering berikan contoh ini ya. Saya sampaikan lagi di sini. Kalau kita punya handphone kita handphone yang mahal. Contohlah, ini handphone mahal, padahal handphone sih nggak terlalu mahal ini. Handphone mereknya iPhone 14 Pro Max. Itu handphone kan mahalnya luar biasa, lebih mahal dari motor Beat kita itu. Itu handphone yang mahal kita kasih sama anak kita yang belum bisa jalan. Kita kasih handphone tadi. Apa yang dia lakukan dengan handphone tadi? Tuh handphone dijilat-jilat, diemut-emut, kalau dia bosan dibanting-banting, ya enggak? Kenapa begitu sikapnya dengan handphone yang mahal tadi? Karena itu anak belum punya kesadaran, belum punya pengetahuan akan mahalnya handphone yang diberikan dan canggihnya handphone tersebut. Dia tidak bisa menghargainya, dia tidak bisa mengapresiasinya. Tapi seandainya handphone tadi diberikan kepada kita yang sudah dewasa, yang kita sudah tahu handphone itu mahal, yang kita sudah tahu handphone itu canggih, maka apa yang kita kerjakan dengan handphone tadi? Kita akan hargai betul-betul, kita akan simpan, kita akan jaga, kita akan rawat, jangan sampai jatuh, jangan sampai rusak. Karena kita tahu hakikat handphone itu adalah handphone yang mahal dan canggih. Maka begitu juga dengan bulan Ramadan ini, Pak. Kita kurang maksimal, kita kurang optimal. Karena apa? Karena kita kurang kenal dengan bulan Ramadan. Kita kurang sadar dengan bulan Ramadan yang agung ini. Lihatlah bagaimana salafun saleh, mereka hidup
mereka menghidupkan Ramadan. Luar biasa mereka mengapresiasinya. Al-Imam Malik bin Anas masuk Ramadan, majelis bacaan hadisnya ditutup, dia nggak ngaji, fokus kepada Quran. Muridnya yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, disebutkan oleh muridnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, dikatakan kana Syafi'i yahtatimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i pada bulan Ramadan beliau itu khatam 60 kali Al-Qur'an. 60 kali itu di luar sholat. Kalau kita bagi-bagi per harinya, artinya setiap hari dia akan khatam 2 kali. Kita dengar ceritanya, bingung Pak, kok bisa ada orang yang bisa khatam Quran semalam ataupun sehari 2 kali, sebulan 60 kali, kok bisa? Gimana bacanya? Gimana kerjanya? Gimana nyari urusan dunianya? Kita bingung. Tapi seandainya salafus soleh yang dahulu itu hidup lagi di zaman kita, itu salafus soleh bingung lihat kita Pak, kok bisa masuk Ramadan gak khatam Quran? Beda. Mereka bingung lihat kita, kita bingung lihat mereka. Perbedaan cara pandang terhadap Ramadan menyebabkan kita juga berbeda kualitas dan kuantitas amal kita. Nah ini yang harus kita sadari jamaah yang dirahmati Allah. Ramadan ini bulan istimewa. Ramadan ini bulan anugerah yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan Allah turunkan hujan rahmat, hujan maghfirah, hujan barakah kepada kita. Masing-masing kita berbeda-beda cara menampung air hujan itu. Ada yang membuat kolam, ada yang membuat empang, ada yang menyiapkan ember, ada yang menyiapkan panci dan gayung. Masing-masing beda karena ingin menampung air itu. Lalu bagaimana kita bisa menampung air hujan pada bukan musim hujan, sedangkan pada waktu musim hujan kita tidak bisa menampung sedikit pun air hujan yang turun itu. Maka Ramadan ini adalah momentum untuk kita meningkatkan ketakwaan kita melalui amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan. Semata-mata apa? Semata-mata memperbanyakkan bekal yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin beramal karena orang tersebut dia pandai. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas menurut agama adalah orang yang bisa mengontrol, menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas. Sebanyak apapun harta yang kita peroleh, sehebat apapun pangkat yang kita punya, pada akhirnya kita akan tinggalkan itu semuanya. Yang kita bawa hanya satu amal saja. Ketika kita bawa amal yang banyak, kehidupan akhirat kita akan menyenangkan jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang harus kita jadikan orientasi dalam hidup ini. Saya punya murid di Malaysia itu ya, murid saya ini perempuan. Dia cerita bahwa dia sudah bangun rumah di kampung halamannya. Dia punya cita-cita dengan suaminya, kalau nanti suaminya pensiun, mereka akan tinggal di kampung halaman menghabiskan masa tuanya. Qadarullah, suaminya meninggal sebelum pensiun dan sebelum rumahnya jadi. Maka kemudian beberapa bulan setelah itu, setelah selesai masa iddahnya, saya dengar kabar ini perempuan kawin lagi. Padahal umurnya udah nggak muda juga, 50-an umurnya. Masih laku Bu. Masih laku, 50-an masih laku, kawin lagi dia. Coba. Nah, ketika dia sudah menikah dengan suami barunya, rumahnya udah jadi di kampungnya. Dia minta izin sama saya, Ustaz, saya minta izin, saya nggak ngaji lagi. Kenapa Mak? Saya mau pulang ke kampung, rumah saya sudah siap, sudah jadi.
pulang ke kampungnya sama suami barunya. Yang nempatin rumahnya siapa tuh? Suami yang kedua. Yang bikin siapa? Suami yang pertama. Yang beli siapa? Suami pertama. Pakai duit siapa? Duit suami pertama. Coba, enak gak tuh jadi suami yang kedua? Kan begitu hakikat dunia. Yang capek suami yang pertama, yang nikmatin orang lain. Apa mau begitu kehidupan kita? Kita cari sesuatu untuk orang lain nikmati. Kan yang paling enak kita cari untuk kita. Itu orang yang sudah meninggal dunia dalam kuburnya, kalau dia bisa bangkit lagi dari kuburan, dia bangkit lagi, Pak. Diketok-ketok pintu rumahnya, mana kunci rumah saya? Di rumah saya, bangun gitu. Kan nggak mungkin orang sudah mati, mati aja udah. Selesai kehidupannya, selesai hubungannya dengan dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti ingat kita semua juga akan pulang. Kita akan kembali kepada Allah dan kita harus mempersiapkan bekal yang banyak untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita panjang, tidak ada ujungnya. Kalau kita pulang kampung ke kampung halaman kita tahu 2 bulan, 2 minggu kita di kampung halaman, kita akan siapkan bekal apa yang kita mesti bawa. 2 minggu kita sudah pikirkan bagaimana dengan kehidupan untuk kita pulang ke negeri akhirat kita, kampung akhirat kita yang tidak ada ujungnya. Maka perlu bekal yang banyak untuk perjalanan yang panjang itu. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.